Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast PP Bursa Bincang Hangat Bersahabat. Kenalin, nama aku Zini. Aku mahasiswi Bursa Uda Universitasi, jurusan Tourism Sehat angkatan 2021. Kali ini aku bersama pembicara yang sangat keren ya teman-teman. Langsung aja boleh perkenalkan diri. Oke teman-teman semuanya, Sobat PP Bursa, perkenalkan nama aku Sultan Abrar, biasa dipanggil Sultan. Aku dari DKI Jakarta, asalnya Jakarta Selatan kalau di Indonesia. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan SMA atau lise di Bursa. Aku alhamdulillah mendapatkan kesempatan menjadi peraih beasiswa dari Turki Hediah Network Scholarship, yang mana aku menempuh pendidikan insya Allah di Bursa di Turki untuk jenjang SMA selama 4 tahun ke depan. Begitu kayak gini. Oke, terima kasih Sultan atas perkenalannya. Dari yang kita tahu nih, Sultan kan masih SMA ya di sini. Kenapa kamu memutuskan untuk SMA di Turki? Oke, singkatnya kalau aku milih Turki karena memang sebelumnya jujur aja aku nggak tahu Turki sama sekali. Bahkan aku nggak tahu Turki itu merupakan negara gitu ya. Aku kesini itu karena teman aku di MTS waktu aku SMP. Teman aku ngajak aku untuk belajar bahasa Turki dan aku di situ belajar bahasa Turki yang benar-benar mendalam dan sampai aku tuh suka sama Turki dengan bahasanya. Jadi aku tuh tertarik gitu ya sama Turki dari sejarah Islamnya karena aku juga emang dari latar belakang yang agama gitu ya, keagamaan, dan aku kesini juga kan melalui beasiswa keagamaan gitu. Jadi itu yang membuat aku wah sayang nih kalau misalkan nggak dapet gitu ya. Jadi aku mencoba untuk pengalaman baru sekolah ke Turki karena Turki bagi aku ini merupakan satu lembar baru nih buat mengulik sejarah-sejarah Islam di Turki kayak gitu. Dan akhirnya aku kesini kayak gitu. Oke, keren banget ya, terinspirasi dari teman MTS ya? Iya, teman MTS. Oke Sultan, dari yang aku tahu nih, kamu nih banyak banget loh ngikutin kegiatan-kegiatan sosial dan organisasi. Ada Duta Inspirasi, ada PPI Turki, ada PPI Bursa, dan kamu juga membangun sebuah les bahasa Turki yang namanya SIA. Boleh nggak sih kamu kasih tahu gimana caranya ngatur kehidupan kamu SMA di sini dan segala organisasi itu? Oke, terima kasih nih, bagus pertanyaannya ya. Bagi aku ini sangat berat nih karena kalau ngomongin life balance atau bagaimana cara kita ngatur waktu kita untuk berbagai organisasi dengan hitungan jari gitu ya, organisasinya nggak cuma 1-2 gitu, tapi aku juga mendirikan SAE, les bahasa Turki aku, Sultan Abrar Institusu, atau di sini seperti kayak lembaga kursus bahasa Turki gitu ya. Jadi yang paling mendasar adalah bahwa aku ini dibesarkan sama orang tua untuk jadi orang yang punya karakter kuat gitu. Dan dengan karakter yang aku miliki gitu, dengan suka untuk bersosial, suka untuk berkomunikasi dengan banyak orang, dan bisa mengambil banyak pengalaman dan kesempatan-kesempatan yang berharga yang belum pernah aku coba sebelumnya. Jadi bagi aku ada rasa yang spesial, ada rasa yang perlu aku tuntasin, yang adrenalin ini yang perlu aku coba gitu, rintangan ini yang perlu aku coba gitu ya. Kenapa? Karena bagi aku sendiri untuk jadi orang yang punya karakter kuat adalah dimana ketika kita bisa berani mencoba dan berani mencoba hal baru itu, bagaimana kita bisa mengambil kesempatan pengalaman sebanyak-banyaknya gitu, bertemu banyak orang, kita punya pengalaman untuk menjadi pribadi yang lebih memiliki kepemimpinan yang kuat, bagaimana kita bisa berbicara satu sama lain, berinteraksi satu sama lain, kita belajar caranya mengatur waktu sebaik mungkin dengan banyaknya organisasi yang kita ikuti begitu ya. Dan disitulah yang membuat aku jadi terbiasa dan suka untuk banyak mengikuti organisasi dengan waktu yang padat gitu ya. Di samping aku juga sekolah di sini, dan itu benar-benar juga aku lihat berdasarkan skala prioritas gitu. Bagaimana aku bisa mengatur tanpa ada tabrakan, walaupun kadang juga pasti ditabrakan gitu ya. Cuman ada yang namanya space gitu, ada yang namanya jeda waktu, dan bagaimana aku bisa mengatur itu juga semuanya secara berurutan. Juga yang namanya kalau kita berorganisasi kan kita punya bidangnya masing-masing ya, dimana kita juga bisa mengukur nih, kita tahu kalau kita masuk banyak organisasi atau banyak kegiatan sosial, tapi kita juga harus tahu atau sadar diri untuk mengukur gimana caranya biar kita nih
walaupun tabrakan ujung-ujungnya, tapi kita tetap ngatur gitu gimana nyamannya kita ada di organisasi dan bisa berdedikasi bareng atau berkolaborasi bareng sama teman-teman organisasi. Oke, terima kasih Sultan atas jawabannya. Sebelumnya tadi aku kan udah sebutin ya SAE ini. Bisa nggak sih kamu jelasin sedikit tentang SAE yang kamu buat ini? Apa sih inspirasinya sampai kamu tuh buat Institut Belajar Bahasa Turki ini? Oke, jadi aku punya les atau lembaga seperti kursus bahasa Turki gitu, namanya Sultan Abrar Institusu. Sebelumnya memang Sultan Abrar Institusu ini punya nama Belajar Bahasa Turki bersama Sultan Abi. Juga aku ubah ke Turkce Başarılım dan akhirnya terakhir aku tetapkan jadi Sultan Abrar Institusu. Nah, jadi Sultan Abrar Institusu ini karena sebelumnya aku ini merasa bahwa kalau institut yang aku pegang ini mungkin sudah layak untuk bisa dikembangkan kembali, dan juga kita punya banyak pemegang di lembaga kita ini atau pengurus-pengurusnya, peserta-peserta kita juga yang udah banyak. Jadi aku berharap kalau misalkan ketika lembaga sudah difokuskan atau sudah diseriuskan dan kita sudah tetapkan nih, jadi dengan nama yang baru dan akhirnya fix kita punya lembaga ini, itu sebenarnya terawal dari teman aku ketika aku MTS, dari aku masih kelas 7 waktu itu. Jadi teman aku ini benar-benar yang memang dari sekolah Turki, tapi sekolah Turkinya di Indonesia, namanya Sekolah Karisma Bangsa gitu. Aku awalnya kan seperti yang aku bilang tadi, kalau aku tuh nggak tahu Turki itu sebuah negara, gimana mau belajar bahasa Turki kalau negaranya aja aku nggak tahu gitu ya. Aku cuma tahu Singapura, Malaysia gitu-gitu ya, Amerika gitu. Tapi aku nggak pernah dengar Turki itu sebuah negara kayak gitu. Akhirnya ketika temanku datang ke kelasku dan akhirnya kita sepakat buat ikutin kursus bareng bahasa Turki, karena waktu itu juga dia udah bisa bahasa Turki gitu ya, karena kan memang sekolah dari Turki tapi di Indonesia sekolahnya. Aku coba belajar bahasa Turki ini dan aku merasa bahwa bahasa Turki ini kayak di diri aku ini cocok gitu. Aku kayak suka gitu karena memang pertama bahasa Turki itu bahasa Latin dan bahasa Turki itu benar-benar yang nggak seribet bahasa Inggris gitu. Oke lah, bahasa Inggris juga aku bisa, aku paham gitu ya, tapi bahasa Turki ini apa yang kita dengar itulah yang kita baca, apa yang kita dengar itulah yang bisa kita tulis gitu. Kalau misalkan kita belajar bahasa Inggris kan misalnya I can, tapi kalau dalam bahasa Turki kan ijan gitu kan. Jadi apa yang dilihat itu yang dibaca gitu. Nah itu aku tertarik di situ dan aku coba mendalami bahasa Turki di komunitas yang ditawarkan sama temen aku, dan aku di situ Kak jadi peserta dengan ranking pertama sebagai nilai terbagus gitu, nilai tertinggi. Ya karena aku juga kaget gitu ya, kenapa aku bisa menjadi peserta dengan lulus nilai tercepat dan tertinggi gitu ya. Aku bingung di situ, dan di situ aku gali diri aku lah, aku kepo juga gitu kan, kenapa aku bisa. Oh ternyata memang soft skill dalam diri aku ini adalah kemampuan linguistik gitu, kemampuan berbahasa. Jadi memang sebelumnya kan aku di MTS ini aku pakai bahasa Arab sehari-hari ya, aku sudah kuasai bahasa Arab, dan ketika aku kuasai bahasa Turki, nah bahasa Turki itu kayak bahasa serapan dari bahasa Arab gitu. Jadi bahasanya masih dalam satu jalur gitu, banyak serapannya, jadi agak membantu gitu ya. Nah dari situlah akhirnya aku mendalami dan aku diangkat jadi asisten founder gitu. Asisten founder, aku akhirnya mengajar setahun. Tapi karena ada masalah di komunitas ini, akhirnya teman-teman yang masih ada kemauan untuk belajar bahasa Turki itu kan terhenti karena problem ini gitu ya. Dan pengurus-pengurus bahasa Turki ini akhirnya juga yang punya semangat belajar bahasa Turki dan punya semangat untuk mengajar, itu juga tidak ada tempat yang seperti dulu gitu. Akhirnya aku punya inisiatif lah, oh gimana kalau aku buat komunitas sendiri gitu untuk belajar bareng. Akhirnya aku buatlah, aku keluar dari komunitas tersebut karena masalah, bukan masalah dari aku ya, tapi memang masalah dari internal komunitasnya gitu. Akhirnya aku buat dan aku ajak nih teman-teman aku nih semuanya, juga teman-teman pengurus yang sebelumnya ngajar di komunitas itu. Akhirnya kita dirikan, resmikan dan ngajar itu. Kita kasih kelas gratis, kita kasih sebarkan link grupnya itu seluruh teman-teman melalui WhatsApp, melalui Instagram gitu ya, seluruh jangkauan kita capai gitu ya. Dan akhirnya banyak yang gabung, sampai ratusan peserta, itu kita tiap bulan mengajar gratis gitu. Dari situlah kita besar dan akhirnya kita sepakat untuk fokus dengan
apa yang telah kita sepakati, apa yang telah kita janjikan, apa yang kita tujukan. Kalau kita bangun komunitas ini buat kebermanfaatan bersama, dan kita juga punya tujuan-tujuan buat bisa ngasih kebermanfaatan ini ke depannya dengan jangka panjang gitu ya. Akhirnya jadilah Sultan Abrar Institute ini gitu. Ya. Makasih Sultan atas jawabannya. Ya, Oke, mungkin teman-teman di balik layar ini ada yang mau bertanya sama Sultan, boleh banget langsung tanya nih. 3. Aku mau nanya Sultan. Jadi kan kalau kita dengar tadi bahwa kehidupan Sultan ini sangat produktif ya. Terus keren banget Sultan bisa membagi waktu, memanage waktu antara kehidupan sekolah, kehidupan organisasi, terus juga institusi yang dibangun sendiri gitu. Nah, tapi ada nggak sih masa-masa kayak penat dari ketiga itu, terus pengen me time sendiri? Nah, kalau misalnya pernah ngerasain waktu stres yang kayak gitu, biasanya nih orang produktif kayak Sultan ini ngabisin waktu untuk me time itu ngapain aja gitu. Oke, bagus banget pertanyaannya ya. Jadi dari sisi samping ya, kalau dari banyaknya aku ikutin organisasi, tapi dari sisi kebosanan misalnya, kalau kita bicarain sisi itu gitu. Kalau dari aku sendiri, jujur aja kayak aku yang bilang tadi, aku mau punya kepribadian atau karakter yang kuat gitu ya, seperti yang orang tua aku didik. Bagaimana aku bisa mandiri, bisa aku berjuang tanpa banyak orang yang ikut campur. Aku bisa eksplor semuanya sendiri dan mandiri di situ. Bagaimana aku bisa mencari sebuah pembelajaran hidup dan aku punya pengalaman banyak. Bagi aku, membuat aku ketika mengikuti organisasi, mengikuti banyak kegiatan volunteer ataupun relawan gitu ya, banyakin ikut lomba, itu jadi kesenangan buat sendiri bagi aku. Bener-bener yang nggak ada aku di sini kayak ngeluh atau semacam apa ya, nggak bisa atau apa. Pernah sih nggak pede karena itu kan proses ya, tapi sejauh dimana aku melangkah hingga saat ini, itu benar-benar aku jalankan dengan ikhlas dan benar-benar karena kemauan gitu. Karena pasti dengan kita melakukan suatu hal dengan kemauan, itu pasti semuanya sesuai dengan tujuan gitu, sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Jadi bagi aku sendiri, selama aku ikut organisasi, kompetisi atau lomba, aku nggak pernah yang bosan atau ngeluh. Tapi selama aku mendirikan organisasi gitu ya di Sultan Abrar Institute ini atau lembaga ini, pasti banyak masalah gitu ya, pasti banyak masalah. Nah, dari masalah-masalah itulah yang mungkin kalau tadi dibilang gimana sih kita menghindarkan dari stres kita atau rasa penat kita, atau kita kadang bosan. Kalau bosan sih enggak ya, tapi waktu itu nggak terlalu stres banget, tapi di situ aku nggak me time. Cuman aku kayak sendiri yang benar-benar didampingin sama orang tua. Jadi me time itu kan biasanya sendiri, tapi kalau aku di sini me time-nya versi yang kayak ngajak orang banyak gitu. Tapi bukan membeberkan masalahku, tapi di sini kita benar-benar kayak yang orang banyak atau orang tua, misalkan bundaku ini jadi penyamping dari masalah-masalah yang aku hadapi, supaya aku lupain masalah itu, tapi dalam hati ataupun dalam otak aku berpikir keras gitu, gimana caranya menyelesaikan sambil kayak menghilangkan rasa stres itu atau penat itu kayak gitu, yang benar-benar menetralisir apa yang aku pikirkan, supaya pada akhirnya aku nggak salah bertindak gitu, sehingga karena aku stres atau karena ada masalah jadinya kayak semuanya kena sembur atau apa gitu ya. Nah itu aku nggak mau, dan itu benar-benar aku jaga banget dengan hal-hal yang positif juga gitu, dimana aku tuh berusaha untuk, karena ada masalah jadi aku yang ngedrop banget. Nah kalau itu dipikirin kan bener-bener kita malah nggak bisa ketemu jalan keluar kayak gitu. Gimana kan kita harus punya akal yang sehat dan akal yang bersih untuk menyelesaikan satu masalah gitu, atau kita menghindari stres kita kayak gitu. Jadi gitu cara aku, dan pastinya kalau dibilang bosen sih nggak bosen, tapi kalau dibilang penat pasti ada lah dari masalah-masalah itu, karena nggak mungkin lurus-lurus aja kayak gitu kan. Iya benar banget. Oke, makasih jawabannya Sultan. Teman-teman di balik layar nih ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira? Aku masih mau nanya satu kali lagi, boleh nggak? Boleh banget Kak. Oke, boleh silakan. Jadi nih dengan banyaknya kesibukan Sultan ya, kayak organisasi dan segala macam, walaupun kita bisa tadi kayak me time dan segala macam, tapi gimana sih cara untuk tetap menjaga otak kita tuh tetap waras dan jernih dan sehat gitu dalam Sadar ya. Iya benar, dalam menjalankan suatu kegiatan. Misalnya kayak kalau misalnya kita udah
terima kasih pertanyaannya Kak. Boleh Langsung saya jawab ya. Oke, teman-teman semuanya, singkatnya gini. Jadi bagaimana cara aku biar tetap waras gitu ya, tetap waras gitu. Dengan banyaknya organisasi, ikut ke volunteer, ke kebudayaan, ikut organisasi ABC dan lomba-lomba kompetisi semuanya. Satu, aku itu karakter kuat dalam diriku yang pertama adalah perfeksionis. Jadi perfeksionis ini yang mencetak ambisius dalam diriku. Jadi dari ambisius ini juga lah yang menghadirkan bahwa ketika aku ambisius, aku sadar akan apa yang menjadi tugasku, apa yang aku ketahui dan aku harus selesaikan itu. Maka aku harus selesaikan itu dengan target yang puas, dengan target yang bagus, yang maksimal. Tapi di satu sisi, aku ini sejujurnya dalam sifat diriku, dalam karakteristik aku itu ada rasa bodoh amat. Tapi dalam artian bodoh amat ini yang kayak bener-bener bagaimana kita menjadikan rasa bodoh amat ini adalah tameng diri kita biar menghilangkan atau menjauh dari rasa stres yang akan datang gitu. Jadi misalkan kalau banyak numpuk tugas gitu, ada problem-problem di organisasi atau di kursus aku misalnya, atau ketika aku ngikutin ders atau pelajaran di sekolah itu benar-benar yang kayak ada yang nggak paham, itu pasti gitu ya, ada juga gitu. Atau lingkungan pertemanan, lingkungan sekitar yang nggak mendukung, tiba-tiba mendadak kayak memburuk dan segala macam. Rasa bodoh amat ini membantu aku. Jadi entah kenapa aku pun juga kayak bingung juga kenapa aku punya rasa bodoh amat dan aku menyadari hal itu gitu. Aku punya rasa bodoh amat yang memang dengan rasa bodoh amat ini aku jadi menyerba gampangkan semuanya. Yang penting apa yang harus aku lakukan, apa yang menjadi target aku di depan aku selesaikan dengan baik semaksimal mungkin tanpa memikirkan hal-hal yang merusak atau menurunkan mentalku. Jadi kayak kebalik, orang-orang yang biasanya itu kena mental karena tugas segala macam yang padat, yang numpuk segala macam, tapi aku yang nurunin mental hal-hal yang membuat aku tertekan gitu. Jadi nggak ada rasa sekali tertekan, kayak ya udah gitu. Mindsetnya gini, kalau bisa nggak stres, kenapa harus stres? Kalau misalkan kenapa kita nggak lakuin aja dulu hasil belakangan, kenapa kita harus stres duluan? Karena kan sebenarnya itu udah pasti diri kita sendiri yang mempersulit kita kayak gitu. Jadi aku nggak pernah yang namanya yang mempersulit diri sendiri. Jadi makanya selama aku mengikuti organisasi ataupun kegiatan kepemudaan, enjoy aja gitu. Intinya gitu teman-teman semua, tips dari aku untuk gimana caranya biar kita ini tetap waras gitu ya, biar nggak stres gitu, jauh dari kata stres itu sendiri. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, kenapa enggak kalau misalkan tanpa kita bilang aduh nggak bisa, aduh banyak banget atau banyak ngeluh gitu, jalanin aja dulu gitu kan. Jadi itulah yang membuat kita stres sebenarnya, itu yang membuat kita kayak yang mempersulit diri sendiri kayak gitu. Itu teman semuanya. Oke, terima kasih Sultan atas waktunya yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya di organisasi. Oke, sekian podcast PPU Bursa Bincang Hangat Bersahabat di kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.